Sebelum masuk ke videonya, buat para sobat kimia yang ingin menguji kesiapannya menghadapi OSK tahun 2024 dan haus akan soal-soal kimia yang susah dan menantang, kalian bisa ikut tryout simulasi yang akan saya adakan di tanggal 7 Januari 2024. Untuk sistem tryoutnya sendiri, saya susun sesuai dengan sistem OSK tahun 2023. Tentunya berbasis CBT dengan jumlah soal 50 pilihan ganda dan waktu pengerjaan selama 60 menit. Teman-teman cukup keluarkan uang 25.000 untuk pendaftaran dengan syarat sebagai berikut, atau kalau teman-teman tidak pengen ribet dengan persyaratannya, teman-teman bisa keluarkan uang 50.000 untuk pendaftarannya. Dari tryout ini ada hadiah menarik buat 3 peserta dengan nilai tertinggi akan memperoleh bimbingan secara eksklusif dengan saya sampai nanti menghadapi OSP. Dan tentunya buat semua peserta yang mengikuti tryout ini akan memperoleh pelatihan secara gratis selama 10 jam untuk menghadapi persiapan OSK dengan rincian materi yang kurang lebih akan saya bahas materi terkait kimia organik dari awal sampai akhir dan juga materi spektroskopik. Nah, segera daftarkan diri teman-teman. Buktikan bahwa teman-teman bisa menjadi peserta terbaik di tryout ini. Link pendaftarannya di bit.ly/tokimia-rido2024. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa hubungi nomor WA di 085385548225. Sekian informasi dari saya, salam satu chemistry. Oke, baik, berikutnya soal nomor 41. Senyawa 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT adalah senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak. TNT banyak digunakan karena relatif stabil terhadap guncangan dan hanya dapat diledakkan dengan menggunakan detonator. Reagen yang tepat untuk mensintesis senyawa 2,4,6 trinitrotoluena adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, dari namanya trinitrotoluena, ini bisa kita sintesis dari senyawa toluena yang direaksikan dengan reagen untuk menambahkan gugus NO2, yaitu HNO3 dicampur dengan H2SO4. Jadi toluena itu benzena yang mengikat CH3, kita reaksikan dengan campuran HNO3 dan H2SO4, nanti akan dihasilkan senyawa TNT dengan struktur TNT sebagai berikut. Jadi nanti NO2-nya masuk ke posisi orto dan juga masuk ke posisi para di nomor 2, 4, dan juga 6. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 ini adalah yang A. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 41. Oke, berikutnya soal nomor 42. Asam asetil salisilat atau dikenal dengan aspirin merupakan salah satu obat antiinflamasi dan antipiretik yang tersedia secara luas. Aspirin memiliki struktur sebagai berikut. Jumlah sinyal pada spektrum C13-NMR yang dihasilkan oleh aspirin adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk menentukan jumlah sinyal pada spektrum CNMR, maka teman-teman harus tentukan ada berapa jumlah karbon beda jenis di dalam struktur aspirin ini. Karena melihat strukturnya di sini tidak memiliki bidang simetri, otomatis harusnya di sini semua karbonnya itu berbeda semua. Nah, kalau kita hitung ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 jenis karbon yang berbeda-beda satu sama lain. Sehingga nanti sinyal yang keluar di spektrum CNMR sebanyak 9 karbon atau 9 sinyal. Sehingga jawaban untuk soal nomor 42 ini adalah yang B. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 42. Oke, berikutnya soal nomor 43. Dacron adalah salah satu contoh polyester yang sering digunakan sebagai pengganti kapas. Dacron dapat dibuat dengan proses polimerisasi kondensasi. Salah satu monomer yang digunakan dalam pembuatan dacron adalah asam tereftalat atau asam 1,4 benzendioat.
Produk hasil reaksi asam tereftalat dengan reagen LAH dilanjutkan dengan reaksi menggunakan reagen SOCl2 adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, struktur dari asam 1,4 benzenan dioat adalah suatu benzena yang memiliki dua gugus karboksilat di nomor 1 dan juga nomor 4. Ketika bereaksi dengan LAH, LAH itu singkatan dari lithium aluminium hidrida atau LiAlH4. LiAlH4 akan mereduksi gugus karboksilatnya menjadi gugus alkohol, sehingga berubah menjadi CH2OH untuk kedua gugus karboksilat, lalu direaksikan dengan SOCl2. Reagen SOCl2 akan mengubah gugus OH baik di karboksilat maupun di alkohol menjadi Cl, sehingga produk akhirnya memiliki struktur OH-nya berubah menjadi Cl. Strukturnya seperti ini. Ini struktur produk akhirnya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 ini adalah yang E. Sangat mudah, bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 43. Oke, baik. Soal berikutnya, soal nomor 44. Reaksi substitusi radikal adalah salah satu reaksi yang dapat dialami oleh senyawa organik dan dibagi menjadi 3 tahapan reaksi, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Pada tahap propagasi, terbentuk suatu intermediate hidrokarbon yang memiliki atom karbon radikal. Kestabilan dari hidrokarbon radikal ini tergantung dari posisi karbon radikalnya. Kestabilan dari intermediate radikal tersebut sangat mempengaruhi produk mayor yang terbentuk dari reaksi substitusi radikal. Manakah produk mayor dari reaksi monobrominasi radikal berikut ini? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, sesuai dengan penjelasan deskripsi di soal, yang menjadi produk utama dari reaksi ini adalah yang reaksinya melewati intermediate paling stabil. Nah, urutan kestabilan intermediate karbon radikal sesuai urutan yang paling stabil adalah intermediate karbon radikal di sebelah benzena, kemudian di sebelah alkena, kemudian yang paling stabil berikutnya adalah karbon radikal tersier. Kemudian berikutnya adalah karbon radikal sekunder, dan yang paling tidak stabil adalah karbon radikal primer. Ada yang terakhir lagi, yang paling tidak stabil adalah karbon radikal metil. Nah, sesuai urutan kestabilan karbon radikal ini, karbon radikal yang paling stabil, intermediate yang paling stabil akan menjadi penentu produk utamanya. Melihat struktur dari senyawa yang mengalami reaksi di sini ada gugus alkena, ada ikatan rangkap 2. Maka karbon di sebelah alkena ini lebih stabil daripada karbon tersier, sekunder, maupun primer. Nah, kita bisa lihat ada 3 karbon di sebelah alkena ini yang bisa hidrogennya disubstitusi oleh Br yang menjadi produk utamanya nanti. Nah, akan tetapi dari ketiga karbon di sebelah alkena ini, karbon yang paling kanan ini termasuk karbon tersier karena mengikat 3 karbon lain. Karbon yang atas primer, dan yang kiri adalah sekunder. Nah, sesuai urutan kestabilan karbon radikal tersier lebih stabil daripada karbon radikal sekunder maupun primer. Sehingga nanti yang menjadi produk utamanya, Br-nya nanti akan mensubstitusi hidrogen pada karbon radikal tersier ini. Sehingga produk utamanya nanti memiliki struktur sebagai berikut. Br-nya akan masuk ke karbon tersier ini. Nah, jadi ini struktur dari produk utamanya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 44 ini adalah yang D.
Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 44. Oke, baik. Soal berikutnya soal nomor 45. Reaksi Diels-Alder adalah salah satu reaksi sikloadisi yang sangat penting dalam sintesis senyawa organik. Perhatikan reaksi Diels-Alder berikut ini. Pasangan gugus fungsi X dan Y yang menghasilkan laju reaksi Diels-Alder tercepat adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman kalau sudah belajar reaksi Diels-Alder, mekanisme reaksi yang terjadi pada reaksi Diels-Alder yang pertama, dari molekul DNA-nya, kalau melihat dari molekul yang dikasih, di sini ada gugus OMe atau CH3O sama gugus OH. Nah, mekanisme yang terjadi pada gugus DNA-nya, nanti ikatan rangkap 2-nya itu pindah ke atas atau bisa terjadi kebalikannya. Ikatan rangkap 2-nya pindah ke bawah. Nah, kalau mekanismenya melalui yang proses yang saya gambar di kiri, maka akan membuat gugus yang atas ini menjadi lebih negatif daripada gugus yang bawah. Gugus yang bawah menjadi lebih positif. Tapi kalau terjadi sebaliknya, maka gugus yang bawah menjadi lebih negatif dan gugus yang atas, karbon yang bagian atas akan menjadi lebih positif. Karena melihat dari arah elektron berpindah. Nah, dengan melihat gugus CH3O dan OH, gugus CH3O dan gugus OH ini bersifat gugus pendorong karena sama-sama memiliki oksigen. Akan tetapi karena gugus CH3O memiliki gugus karbon tambahan, di mana gugus karbon itu bersifat pendorong elektron juga, maka gugus CH3O ini akan bersifat gugus pendorong yang lebih kuat daripada gugus OH. Sehingga karena CH3O gugus pendorong yang lebih kuat, nanti akan mendorong elektron ke ikatan sini dan membuat resonansi yang bagian kiri yang saya gambar ini lebih dominan terjadi. Sehingga membuat karbon di bagian atas ini lebih negatif dibandingkan karbon yang bagian bawah. Maka mekanisme yang lebih cenderung terjadi adalah yang saya gambar di kiri ini. Nah, berikutnya untuk struktur dienofilnya, karena karbon yang bagian atas untuk struktur DNA-nya itu lebih negatif, maka setelah itu karbon yang atas ini akan menyerang DNA-nya ke bagian atas dari DNA-nya. Nah, sehingga DNA yang kita perlukan adalah karbon di bagian atasnya itu harus lebih cenderung positif dibandingkan karbon di bagian bawahnya. Jadi resonansinya ini ke bawah, elektronnya pindah ke bawah. Sehingga karbon yang bawah ini harus cenderung lebih negatif, yang atas harus cenderung lebih positif. Nah, untuk membuat karbon yang atas lebih cenderung positif dan karbon yang bawah lebih cenderung negatif pada struktur DNA-nya, maka gugus X ini harus bersifat sebagai gugus pendorong. Karena kalau X bersifat gugus pendorong, dia akan mendorong elektron dan resonansinya jadi nyambung. Mendorong elektron ke sini, kemudian ikatan rangkap 2 ini akan mendorong elektron ke Y, dan gugus Y di sini harus bersifat gugus penarik elektron untuk menstabilkan intermediate ini. Jadi kesimpulannya, reaksi Diels-Alder tercepat terjadi ketika X-nya itu berupa gugus pendorong sementara gugus Y-nya berupa gugus penarik.
Nah, ciri-ciri gugus pendorong itu biasanya punya PEB, mengandung atom oksigen atau nitrogen. Dan ciri-ciri gugus penarik adalah biasanya gugusnya itu memiliki ikatan rangkap 2. Nah, melihat dari pilihan jawaban A sampai E, di sini yang termasuk gugus pendorong, gugus-gugus yang punya atom nitrogen atau atom oksigen. Jadi, gugus-gugus ini yang bisa menjadi gugus pendorong. Nah, karena kita butuhnya gugus pendorongnya itu di X, maka pilihan jawaban yang tepat hanya jawaban yang E. Gugus pendorongnya ini yaitu berupa gugus OCH3 ini karena punya atom oksigen, sementara gugus menariknya di sini punya ikatan rangkap 2 yang bisa menarik elektron untuk beresonansi ke arah ikatan rangkap 2 ini. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang E. Gugus X-nya adalah OCH3, gugus Y-nya adalah COOH. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 45. Jika teman-teman ada yang masih bingung dengan soal ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik. Soal berikutnya, soal nomor 46. Pewarna adalah zat warna atau bahan lain yang dibuat dengan cara sintesis atau cara kimiawi lain, atau bahan alami dari tanaman, hewan, mineral, atau sumber lainnya yang diekstrak, diisolasi, atau terbuat dari ekstrak atau isolat dengan atau tanpa perubahan identitas yang bila ditambahkan ke bahan makanan, obat, kosmetik, atau ke bagian tubuh menjadi bagian dari warna dari bahan tersebut. Salah satu zat pewarna yang paling sering digunakan adalah azodise. Azodise adalah zat warna yang dibuat dari garam diazonium yang dikopling dengan reagen tertentu untuk membuat senyawa azo yang memiliki warna tertentu. Perhatikan reaksi pembuatan senyawa azo berikut ini. Senyawa A dan B yang tepat dari reaksi di atas adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, jadi teman-teman sesuai deskripsi dari soal, harusnya dari tahapan reaksi ini adalah tahapan reaksi pembuatan senyawa azo. Nah, kalau teman-teman baca dari soalnya, senyawa azo itu terbentuk dari garam diazonium yang kemudian direaksikan lebih lanjut. Maka harusnya dari reaksi ini, reaksi pembentukan senyawa A ini adalah reaksi pembentukan garam diazonium. Jadi ketika gugus NH2 pada benzena direaksikan dengan NaNO2 dalam kondisi asam atau di sini ditulis sebagai NO2- ditambah H+, maka gugus NH2 ini akan berubah menjadi gugus N2+ atau gugus diazonium. Sehingga senyawa A yang tepat adalah berupa strukturnya seperti ini. Jadi terbentuk gugus N2+. Kemudian senyawa A direaksikan dengan naftol. Ada naftalena yang memiliki gugus OH di karbon nomor 1 ini. Dalam kondisi basa di temperatur yang sangat rendah, menghasilkan senyawa B. Nah, kalau teman-teman belajar terkait reaksi elektrofilik, substitusi elektrofilik pada senyawa aromatik, adanya gugus OH pada senyawa naftalena ini membuat reaksinya terjadi pada posisi orto atau para dari gugus OH ini. Kenapa? Karena gugus OH termasuk gugus pendorong elektron, sehingga membuat resonansi yang terjadi membuat karbon di posisi orto dan para itu lebih negatif daripada karbon posisi meta. Maka harusnya produk utama yang terbentuk pada senyawa B adalah reaksi substitusi yang terjadi pada posisi orto maupun para. Akan tetapi karena temperaturnya yang sangat rendah, jika reaksinya dilangsungkan pada temperatur yang sangat rendah, maka posisi para lebih dominan terjadi. Posisi para akan menjadi produk utamanya di sini. Sehingga reaksi yang terjadi untuk menghasilkan senyawa B nanti terjadi resonansi dari gugus OH ini, resonansi,
Lalu karbon di posisi para ini akan menyerang nitrogen pada garam diazonium, sehingga ikatan rangkap 3-nya putus, menyisakan ikatan rangkap 2. Maka produk B yang dihasilkan akan memiliki struktur sebagai berikut. Jadi karbon posisi para menyerang nitrogen, mengikat nitrogen, kemudian terbentuk produk seperti ini. Nah, ini struktur dari produk senyawa B. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 46 ini adalah yang E. Sangat mudah, bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 46. Jika teman-teman ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Soal berikutnya, soal nomor 47. Tetralin merupakan produk intermediate yang terbentuk ketika mempersiapkan naftalena dari benzena. Tahapan persiapan tetralin dari benzena adalah sebagai berikut. Produk reaksi P dan Q serta reagen R yang digunakan dalam sintesis tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau melihat dari skema reaksi yang diberikan, reaksi menghasilkan senyawa P di sini teman-teman bisa lihat dari senyawa setelah P. Nah, teman-teman bisa lihat di sini reaksi senyawa setelah P di sini terjadi substitusi elektrofilik pada benzena. Jadi satu hidrogen pada benzena digantikan oleh gugus ini. Otomatis seharusnya jika teman-teman tidak tahu reaksi yang terjadi, teman-teman bisa menebak dari produk setelah P. Harusnya senyawa P yang dihasilkan itu memiliki struktur seperti ini. Jadi gugus siklik 5 ini akan terputus dan salah satu karbonilnya akan mengikat pada benzena dan satu karbonilnya akan berubah menjadi gugus karboksilat. Nah, ini struktur dari senyawa P. Kemudian reaksinya berlanjut dari senyawa setelah P direaksikan dengan H2SO4 pekat menghasilkan senyawa Q. Kalau melihat dari senyawa berikutnya setelah Q, yaitu senyawa tetralin, harusnya senyawa Q di sini gugus karboksilatnya ini nyambung. Sehingga struktur senyawa Q harusnya seperti ini. Gugus karboksilatnya nyambung ke benzenanya, menyisakan gugus karbonil. Sehingga senyawa Q yang tepat strukturnya harusnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman nggak tahu reagennya itu fungsinya untuk apa, teman-teman bisa analisis dengan cara seperti itu. Nah, reagen R ini yang digunakan untuk merubah Q menjadi tetralin. Reagen R yang digunakan itu apa? Teman-teman bisa lihat perubahan dari P menjadi senyawa setelah P. Perubahannya adalah gugus karbonil yang atas ini menghilang. Otomatis reagen ini dipakai untuk menghilangkan gugus karbonil. Nah, perubahan dari Q menjadi tetralin juga sama. Gugus karbonil yang bawah ini harus menghilang. Otomatis kita harus gunakan reagen yang sama seperti perubahan dari P menjadi produk setelah P, yaitu reagen Zn dalam pelarut merkuri dalam kondisi asam. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 47 ini adalah yang E. Jadi struktur yang P seperti ini, struktur Q seperti ini, dan reagen R yang tepat adalah ZnHg ditambahkan dengan HCl. Sangat mudah, bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 47. Oke, baik, soal berikutnya soal nomor 48.
Produk dominan dari reaksi berikut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau melihat dari reagen yang ada di reaksi ini, di sini reagennya adalah NaOH ditambah ada tanda segitiga, artinya reaksinya dipanaskan. Melihat dari senyawa yang direaksikan, reaksi yang terjadi ini harusnya reaksi aldol, di mana NaOH yang menjadi reagennya ini berfungsi untuk mengambil hidrogen pada karbon alfa, yaitu hidrogen pada karbon sebelah karbonil, yang nantinya membuat karbon di sebelah karbonil ini jadi bermuatan negatif setelah hidrogennya diambil. Nah, setelah itu, karbon yang bermuatan negatif ini akan menyerang karbonil yang satunya. Lalu terbentuk struktur siklik, dan nanti reaksinya akan berlanjut setelah terbentuk struktur siklik. Seperti ini. Nanti reaksinya akan berlanjut, di mana NaOH-nya akan mengambil hidrogen alfa lagi. Lalu OH-nya akan lepas. Nah, kurang lebih mekanisme singkatnya seperti ini. Kalau mekanisme yang lebih tepat harusnya terjadi resonansi dulu ke gugus karbonil. Nanti terbentuk ikatan rangkap 2 di sini. Nah, ini disebut reaksi aldol kondensasi, tapi reaksinya terjadi pada senyawa tersebut saja, reaksi intramolekular. Nah, akan tetapi kalau melihat dari senyawa yang direaksikan di sini, karbon di sebelah karbonil itu ada dua macam. Bisa karbon yang kanan atau yang kiri, karena keduanya sama-sama punya hidrogen. Nah, jadi reaksi yang terjadi bisa ada dua jalan ya. Karbon yang kanan atau yang kiri yang bereaksi. Kalau karbon yang kiri yang bereaksi, maka yang terbentuk adalah senyawa siklik 5. Jadi melalui intermediate seperti ini, baru nanti terjadi reaksi lanjut, terbentuk ikatan rangkap 2 di sini. Ini ada CH3. Jadi karbon CH3 ini setelah berubah menjadi negatif, dia menyerang ke gugus karbonil. Ini jalan reaksi yang kedua. Nah, manakah yang menjadi produk dominan? Yang atas atau yang bawah? Nah, tentunya kita harus melihat kestabilan dari kedua produk ini. Kalau senyawa yang atas ini menghasilkan struktur berupa siklik 3. Sementara senyawa yang bawah menghasilkan struktur siklik 5. Nah, kalau teman-teman belajar terkait kestabilan senyawa siklik 3 itu kurang stabil dibandingkan siklik 5. Jadi senyawa siklik yang paling stabil itu antara siklik 5 atau siklik 6. Nah, sehingga yang menjadi produk dominan dari reaksi ini adalah struktur yang bawah. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 48 ini adalah yang A. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 48. Jika teman-teman ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik, berikutnya soal nomor 49. Asam amino yang dapat menarik ion Cl- dari larutan NaCl pada pH fisiologis adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, asam amino yang bisa menarik Cl- karena Cl itu bermuatan negatif, maka asam amino yang dapat menarik ion yang bermuatan negatif adalah asam amino yang bermuatan positif. Nah, dari 20 macam asam amino esensial,
asam-asam amino yang bermuatan positif hanya ada 3, yaitu asam amino lisin, arginin, sama histidin. Ini adalah asam-asam amino yang gugus R-nya itu bisa bermuatan positif. Nah, maka jawaban yang paling tepat dari soal nomor 49 ini adalah yang B, asam amino arginin. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 49. Baik, berikutnya soal nomor 50. Proyeksi-proyeksi Fischer ini menggambarkan molekul yang sama kecuali titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, dalam proyeksi Fischer ada rotasi yang tidak diperbolehkan. Misalkan saya punya struktur dengan proyeksi Fischer seperti ini. Rotasi yang tidak diperbolehkan adalah teman-teman balik posisi C dengan D-nya menjadi seperti ini. C-nya jadi di kiri, D-nya jadi di kanan. Ini nggak boleh rotasi ini. Yang boleh itu seperti apa? Yang pertama, teman-teman tukar posisi kepala dengan ekornya. Posisi A dengan B, teman-teman putar 180 derajat. Nanti jadi A di bawah, B di atas, dan posisi D jadi di kanan, C jadi di kiri. Ini boleh. Dan rotasi kedua yang diperbolehkan, teman-teman putar posisi A ke posisi C ke posisi D, D ke posisi A. Menjadi D di atas, kemudian A di kanan, C di kiri. Ini rotasi kedua yang diperbolehkan. Bisa juga rotasinya dengan gugus B. Jadi rotasi ketiga yang diperbolehkan, B kita putar ke posisi D, D ke posisi C, C ke posisi B, atau rotasi ke arah sebaliknya. Jadinya A tetap di atas, yang di bawah itu C, B-nya di kiri, D-nya di kanan. Nah, ini 3 macam rotasi yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kita putar molekulnya dari yang menghadap ke atas jadi menghadap ke bawah. Nah, itu nggak boleh. Maka kalau kita misalkan melihat senyawa yang sama itu, misalkan senyawa A, kita anggap ini senyawa yang benar, terus kita mau bandingin dengan senyawa C. Berarti kita perlu merotasikan bagian bawah. Nah, jadi kalau bagian bawah ini saya rotasikan, CH2OH-nya ke posisi OH, OH ke posisi hidrogen, hidrogen ke posisi bawah, maka harusnya senyawa yang A ini berubah menjadi OH-nya di kiri, CH2OH di kanan, H-nya di bawah. Nah, ini struktur yang sama persis dengan senyawa yang C. Berarti senyawa A dan senyawa C adalah molekul yang sama di sini. Berarti harusnya molekul yang tidak sama bukan senyawa A, bukan senyawa C. Nah, kita coba bandingin lagi dengan senyawa D. Misalkan kita bandingin lagi dengan senyawa D. Nah, untuk membandingkan dengan senyawa D, kita bisa ubah dari senyawa A. Jadi CHOH-nya kita rotasikan ke kiri, ke posisi hidrogen, hidrogen ke posisi OH, OH ke posisi CHO. Sehingga jadinya senyawa yang D harusnya jadi seperti ini. CH2OH-nya masih tetap di bawah, CHOH-nya di kiri, CHO-nya di kiri, kemudian H-nya di kanan, OH-nya di atas. Nah, ini senyawa yang sama seperti struktur yang D. Berarti struktur yang D ini masih molekul yang sama seperti A dan C. Jadi masih salah. Nah, coba kita lihat struktur yang E. Nah, teman-teman, lihat struktur yang E. Struktur yang E ini kalau terjadi rotasi dari D, ini
rotasi yang tidak diperbolehkan karena CHO-nya pindah dari kiri jadi di kanan. Molekulnya itu dari yang awalnya menghadap ke atas jadi menghadap ke bawah, dirotasikan ke samping. Nah, ini rotasi yang tidak boleh. Maka seharusnya senyawa yang E ini bukan molekul yang sama dengan molekul-molekul yang lain. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 50 ini adalah yang E. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 50. Oke, baik. Soal berikutnya soal nomor 51. Suatu DNA antisense memiliki urutan basa sebagai berikut, maka transfer RNA akan memiliki urutan titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, pada proses replikasi DNA, urutan basa yang ditulis di sini adalah urutan basa nitrogennya. Jadi, basa nitrogen itu ada adenin, guanin, timin, sama sitosin. Nah, pasangan replikasi untuk DNA, ketika basanya adenin, maka pasangan replikasinya adalah basa timin. Ketika basanya guanin, pasangan replikasi basanya adalah sitosin. Ini untuk DNA. Berbeda untuk RNA, ketika basa nitrogennya adalah adenin, untuk RNA berubahnya bukan menjadi timin, tapi berubah menjadi urasil. Untuk basa guanin tetap berubah menjadi sitosin. Jadi yang berbeda untuk RNA adalah ketika basanya adenin berubahnya bukan menjadi timin, tapi berubah menjadi urasil. Sehingga kalau teman-teman lihat dari urutan ini, maka kita tinggal ubah sesuai dengan pasangan di bawah ini. Jadi adenin berubah menjadi urasil, guanin menjadi sitosin menjadi C, C-nya menjadi G. Nah, untuk timin, untuk RNA maupun DNA sama, berubahnya sama-sama menjadi adenin. Jadi untuk T berubah menjadi A, C berubah menjadi G, A berubah menjadi U, G menjadi C, T menjadi A, U, G, C, G, U, G. Nah, ini urutan basa nitrogennya. Nah, tapi untuk pasangan replikasinya, kalau basa DNA antisense-nya itu dari 3 ke 5, 3 sama 5 itu maksudnya apa? Kalau teman-teman lihat struktur dari nukleosida, posisi nomor 1 tuh di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, nomor 5 itu di sini. Nah, jadi kalau karbon nomor 5 ini tidak nyambung lagi dengan nukleosida yang lain, ini disebut posisi 5 akhir. Maka simbol angka nomor 5 ini maksudnya posisi karbon di nomor 5 ini tidak nyambung lagi dengan nukleosida yang lain. Simbol nomor 3 artinya posisi karbon nomor 3 ini OH-nya tidak nyambung ke nukleosida yang lain. Istilahnya disebut 3N atau 5N. Nah, jadi untuk pasangan replikasi RNA-nya harusnya posisi 35-nya ini kebalik. Jadi harusnya 5 di depan, 3 di akhir. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 51 ini adalah yang B. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 51. Oke, berikutnya soal nomor 52. Diketahui suatu peptida memiliki nilai pH isoelektrik sama dengan 3,7. Pernyataan yang benar terkait dengan informasi tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan pH isoelektrik adalah pH di saat molekul peptida itu bermuatan 0. Muatan totalnya 0. Nah, di pH isoelektrik ini, di pH 3,7, molekul peptidanya bermuatan 0. Di pH di bawah dari pH isoelektrik ini, molekul peptida pasti bermuatan positif.
di pH di atas pH isoelektrik, molekul peptida pasti bermuatan negatif. Sehingga jawaban A dan B di sini sudah pasti salah ya. Kemudian kelarutan peptida pada pH isoelektrik justru kelarutannya paling rendah karena tidak bermuatan. Kalau dia bermuatan positif atau negatif, muatan totalnya, dia akan lebih mudah larut karena sudah jelas sangat mudah terurai menjadi ion. Nah, maka untuk jawaban di soal ini antara C atau E. Nah, kita harus lihat struktur asam amino aspartat glutamat dan juga lisin arginin. Asam amino aspartat glutamat itu memiliki gugus R atau rantai samping yang mengandung gugus COOH. Sementara asam amino lisin dan arginin mengandung gugus rantai samping yang di dalamnya terdapat gugus nitrogen, di mana nilai pKa dari gugus rantai samping COOH ini pKa-nya rendah, nilai pKa dari gugus nitrogen itu nilai pKa-nya tinggi. Maka seharusnya karena pH isoelektriknya di pH rendah, peptida tersebut memiliki asam amino yang rantai sampingnya memiliki gugus COOH, yaitu aspartat dan glutamat. Kenapa bisa seperti itu? Karena di saat di pH rendah, asam amino ini gugus COOH-nya akan berupa gugus COOH, gugus aminanya berupa gugus NH3+. Jadi di pH rendah muatan totalnya, sebagai contoh di sini aspartat, muatan totalnya harusnya bermuatan +1. Karena COO-nya berupa COOH, NH2-nya berupa NH3+. Jadi muatan totalnya +1. Kemudian terjadi ionisasi pertama pada gugus COOH yang atas menjadi COO- sehingga muatan totalnya jadi 0. Reaksi ionisasi berikutnya, gugus R-nya ini yang akan terionisasi. COOH pada R-nya akan terionisasi sehingga muatan totalnya jadi -1. Lalu ionisasi yang terakhir adalah gugus aminanya, sehingga muatan totalnya jadi -2. Nah, karena titik isoelektrik saat muatan peptidanya bermuatan 0, di sini terbentuk diionisasi pertama bergantung dari nilai pKa pada gugus COOH yang atas dan pKa dari gugus COOH yang bawah. Kalau kita melihat nilai pKa dari gugus COOH, nilainya harusnya rendah, di bawah 7 nilainya. Sementara pKa dari amina, gugus amina itu nilainya sangat tinggi, biasanya di atas 7. Nah, sehingga asam amino yang R-nya atau rantai sampingnya mengandung gugus COOH akan membuat pH isoelektrik dari suatu peptida berada di pH di bawah 7 atau di pH rendah. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 52 ini adalah yang C. Kemungkinan peptida tersebut mengandung asam amino yang rantai sampingnya mengandung gugus COOH sehingga membuat pH isoelektriknya berada di pH rendah. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 52. Jika teman-teman ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, berikutnya soal nomor 53. Berikut adalah struktur dari nukleotida. Komponen penyusun nukleotida yang tidak dimiliki nukleosida adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, perbedaan antara nukleosida dengan nukleotida kurang lebih seperti gambar berikut. Nukleosida itu komponen yang tidak ada adalah gugus fosfatnya. Sementara kalau nukleotida komponennya lengkap, ada basa nitrogen, ada senyawa monosakaridanya, ada gugus fosfatnya. Maka yang tidak dimiliki oleh nukleosida hanya gugus yang nomor 3 saja. Sehingga jawaban untuk soal nomor 53 ini adalah yang C. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 53. Oke, baik, soal berikutnya soal nomor 54. Radioisotop yang dapat digunakan untuk menganalisis protein secara terpisah dari asam nukleat adalah titik-titik.
Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, berdasarkan sumber referensi yang saya temukan di website NCBI sebagai berikut, dijelaskan bahwa untuk melabeli DNA supaya bisa kita bedakan kalau itu DNA, kita bisa bedakan dengan protein dengan cara kita labelin menggunakan fosfor 32, isotop fosfor 32. Sementara untuk melabeli protein supaya bisa dibedakan dengan DNA, kita bisa melabeli dengan isotop sulfur 35. Kenapa seperti itu? Karena di DNA itu ada atom fosfor, ada unsur fosfor, sementara unsur sulfur semua DNA itu tidak ada. Untuk di protein justru kebalikannya. Di protein tidak ada atom fosfor, yang ada hanya atom sulfur. Makanya untuk bisa membedakan hasil eksperimen untuk melabeli apakah ini DNA atau protein dengan cara menggunakan isotop fosfor dan juga isotop sulfur. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 54 ini adalah yang D. Jadi kita gunakan isotop sulfur 35. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 54. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 55. Suatu campuran yang hanya terdiri dari sukrosa, maltosa, dan laktosa dihidrolisis sempurna. Dari reaksi tersebut dihasilkan 13 gram glukosa, 4 gram galaktosa, dan 3 gram fruktosa. Kadar maltosa dalam campuran mula-mula adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau sudah pernah belajar materi terkait monosakarida dan disakarida, senyawa sukrosa itu ketika dihidrolisis akan menghasilkan dua monosakarida, yaitu glukosa dan juga fruktosa. Sementara maltosa ketika dihidrolisis akan menghasilkan monosakarida glukosa dan juga glukosa. Jadi gabungan dua monosakarida glukosa. Sementara laktosa ketika dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan juga monosakarida galaktosa. Nah, dari total massa glukosa yang dihasilkan sebanyak 13 gram, massa fruktosanya adalah 3 gram, massa galaktosanya adalah 4 gram. Nah, teman-teman bisa lihat dari reaksi hidrolisis yang terjadi, fruktosa yang dihasilkan ini hanya berasal dari senyawa sukrosa. Sehingga dari molekul fruktosa kita bisa gunakan untuk menghitung berapa massa dari sukrosanya. Nah, diketahui semua monosakarida ini rumus kimianya itu sama, yaitu C6H12O6. Nah, teman-teman bisa cek nilai AR karbon, hidrogen, dan oksigen di tabel periodik unsur. Kita bisa hitung MR-nya. AR karbon itu 12 dikali 6, AR hidrogen 1 kali 12, ditambah AR oksigen itu 16 kali 6. Kalau teman-teman hitung hasilnya harusnya 180. Karena saya sudah terbiasa menghitungnya, jadi sudah hafal nilainya. Nah, kemudian ketika membentuk disakarida, MR dari molekul-molekul disakarida yaitu sukrosa, maltosa maupun laktosa ini MR-nya sama. Tinggal kita kalikan 2 dari MR monosakaridanya. 2 kali dari 180, lalu kita kurangi dari MR H2O yang dilepas. Nah, hasilnya adalah 360 dikurang 18, yaitu 342. Nah, dari nilai MR ini teman-teman bisa hitung massa sukrosa dari massa fruktosa. Dengan cara mol sukrosa itu sama dengan mol dari fruktosa. Massa sukrosa dibagi MR sukrosa sama dengan massa fruktosa dibagi MR fruktosa. Maka massa sukrosa sama dengan MR sukrosa nilainya 342 dibagi MR fruktosa nilainya 180.
dikalikan massa fruktosanya yaitu 3 gram yang dihasilkan. Maka teman-teman bisa hitung di kalkulator. 342 dibagi dengan 180 dikali 3. Hasilnya 5,7 gram. Nah, ini massa dari sukrosa. Kemudian, kalau teman-teman lihat dari reaksi hidrolisisnya, senyawa galaktosa yang dihasilkan itu hanya bersumber dari disakarida laktosa. Maka, kita bisa hitung dengan cara yang sama, massa dari laktosa sama dengan, karena MR laktosa sama dengan MR sukrosa, MR galaktosa juga sama dengan MR fruktosa, jadi perhitungannya hampir sama, tinggal kita ganti massa fruktosanya dengan massa galaktosa. Jadi 342 per 180 dikalikan massa dari galaktosa yang dihasilkan, yaitu 4 gram. Nah, langsung saja kita ubah di kalkulatornya. Angka 3 kita ubah jadi 4. Hasilnya 7,6 gram. Ini massa dari laktosa. Nah, kemudian kita bisa hitung massa dari maltosa, caranya bagaimana? Karena MR glukosa dan fruktosa itu sama semua, MR monosakarida ini sama semua, harusnya ketika dihasilkan 3 gram fruktosa, glukosa yang dihasilkan dari hidrolisis sukrosa juga sebanyak 3 gram. Dari hidrolisis laktosa, massa glukosa yang dihasilkan juga harusnya sama dengan massa galaktosa, yaitu sama-sama 4 gram. Maka massa total glukosa yang dihasilkan dari hidrolisis maltosa yaitu total massa glukosa yaitu 13 gram dikurang 3 dikurang 4 sama dengan 6 gram. Nah, ini massa dari 2 molekul glukosa yang dihasilkan dari hidrolisis maltosa. Berarti 1 molekul glukosanya sama dengan 3 gram. Maka dari sini kita bisa hitung massa dari maltosa dengan cara yang sama seperti sukrosa maupun laktosa, yaitu MR dari maltosa 342 dibagi 180 kali massa glukosa, 1 molekul glukosa yang dihasilkan dari hidrolisis maltosa yaitu 3. Nah, ini berarti hasilnya sama seperti sukrosa, yaitu 5,7 gram. Maka, kadar maltosa dalam campuran mula-mula, berarti persen maltosa sama dengan massa dari maltosa 5,7 dibagi massa total. 5,7 plus 5,7 plus 7,6 kali 100. Nah, kita bisa hitung di kalkulator. 5,7 dibagi 5,7 plus 5,7 plus 7,6. Hasilnya 0,3. Ketika dikali 100, berarti hasilnya 30%. Ini kadar persen massa dari maltosa. Nah, jadi teman-teman, hasil yang kita peroleh sebesar 30% kadar dari maltosa. Nah, akan tapi di pilihan jawaban di sini tidak ada ya pilihan 30%. Nah, tapi dari perhitungan kita yang kita peroleh, yang paling tepat adalah jawabannya yaitu 30%. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 55. Sangat mudah bukan? Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik, soal berikutnya soal nomor 56. Suatu untai DNA antisense memiliki urutan basa sebagai berikut. Panjang peptida yang terbentuk dari untai DNA tersebut ketika mengalami transkripsi dan translasi adalah titik-titik residu asam amino. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, pada proses transkripsi, DNA ini akan ditranskripsi berubah menjadi RNA. Jadi di proses transkripsi, DNA akan
dirubah menjadi RNA sesuai dengan soal yang kita bahas di soal nomor 51 di soal sebelumnya. Kemudian dari RNA ini akan mengalami translasi, dikonversi menjadi suatu protein, rantai protein. Nah, pada proses translasi ini, setiap 3 basa nitrogen pada urutan RNA akan dikonversi menjadi 1 molekul asam amino sesuai dengan tabel konversi berikut. Nah, jadi setiap 3 urutan basa nitrogen akan terkonversi menjadi 1 molekul asam amino. Sehingga kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga total ada 10 residu asam amino yang akan dihasilkan. Jadi satu rangkaian protein. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 56 ini adalah yang A. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 56. Oke, baik, soal berikutnya, soal nomor 57. Analisis Sanger digunakan untuk menentukan urutan asam amino dari protein dengan mereaksikan ujung N protein dengan reagen DNFB, yaitu 2,4 dinitrofluorobenzena, melalui reaksi berikut. Jika suatu oligopeptida diamati membentuk produk protein terlabel secara berturut-turut, dimulai dari N2,4 dinitrofenyl leucin, kemudian berikutnya alanin, histidin, isoleucin, dan arginin, maka oligopeptida tersebut akan memiliki urutan titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, sesuai dengan penjelasan yang ada di deskripsi soal, analisis Sanger ini dilakukan dengan cara mereaksikan ujung N protein. Jadi, molekulnya dipotong-potong dari ujung N-nya sampai ke yang paling kanan. Nah, maka sesuai urutan protein terlabel yang dihasilkan, yang pertama yaitu leucin. Kalau kita tulis dalam penulisan nama asam amino menggunakan 1 huruf, leucin itu biasa disimbolkan sebagai huruf L. Yang kedua alanin, alanin disimbolkan sebagai huruf A. Kemudian histidin, histidin disimbolkan sebagai huruf H. Isoleucin disimbolkan sebagai huruf I. Dan yang terakhir arginin disimbolkan sebagai huruf R. Kalau teman-teman nggak hafal, nggak masalah, di pilihan jawabannya ini tidak ada huruf yang berbeda, melainkan semuanya diacak-acak. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu arginin itu huruf, nama 1 hurufnya itu apa, teman-teman bisa lihat dari pilihannya. Di sini cuman ada pilihan terakhir yaitu R. Sementara yang lain penamaannya pakai huruf awalnya. Maka jawaban yang tepat untuk urutan asam amino pada oligopeptida ini adalah menjadi kata lahir ya. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 57. Oke, berikutnya soal nomor 58. Perhatikan gambar di bawah. Proyeksi Fisher untuk cincin beta di atas adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau sudah pernah belajar terkait struktur proyeksi Fisher maupun proyeksi Howard, dari struktur proyeksi Howard ini sebenarnya strukturnya ini ada kesalahan. Harusnya yang CH3 ini harusnya berupa gugus hidrogen, bukan CH3. Nah, kita anggap saja karena di pilihannya semuanya ini hidrogen, ya kita anggap aja ada kesalahan di sini. Harusnya ini gugus hidrogen. Nah, kalau teman-teman lihat perubahan dari proyeksi Howard menjadi proyeksi Fisher, di sini terjadi pemotongan pada ikatan O yang ada di siklik ini ke ikatan karbon yang nomor 1 ini. Jadi kalau kita beri penomoran, nomor 1-nya itu di karbon ini, nomor 2 karbon ini, terus ini nomor 3, 4, terus ini 5, terus ini 6.
Nah, kalau kita gambarkan ke dalam proyeksi Fisher, kita potong di bagian sini, maka karbon nomor satunya nanti menjadi gugus aldehid. Kemudian karbon nomor 2-nya, teman-teman bisa lihat di sini, posisi OH-nya itu ada di kiri ya. Kalau dia di atas, maka berubahnya di proyeksi Fisher menjadi di posisi kiri. Jadi OH-nya di kiri, untuk di karbon nomor 2, hidrogennya di kanan, kemudian di karbon nomor 3, OH-nya di kiri juga karena di atas posisinya. Kemudian untuk karbon nomor 4, ini OH-nya di bawah ya, berarti posisinya di proyeksi Fisher di kanan. Kemudian untuk karbon nomor 5, nah ini OH-nya itu dipakai untuk mengikat gugus aldehid. Nah, cara tahu OH-nya di kanan atau di kiri bagaimana? Nah, kita lihat kalau gugus hidrogennya di bawah atau gugus karbon nomor 6 CH2OH ini di atas, berarti OH yang mengikat ke aldehid ini berada di kanan. Sementara kalau gugus karbon nomor 6 CH2OH yang di atas ini posisinya di bawah, itu baru nanti OH di karbon nomor 5 berada di posisi kiri. Nah, sehingga proyeksi Fisher yang tepat untuk struktur monosakarida ini adalah seperti yang saya gambar ini. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 58 ini adalah yang E. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 58. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik. Berikutnya soal nomor 59. Perhatikan gambar proyeksi Fisher D altrosa berikut. Jika D idosa adalah epimer dari D altrosa pada karbon nomor 4, struktur dari beta D idofuranosa yang benar adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, sesuai dengan deskripsi di soal, bahwa monosakarida D idosa itu merupakan epimer dari D altrosa pada karbon nomor 4. Jadi artinya apa? Di karbon nomor 4, posisi OH-nya tinggal kita balik. Nah, penomorannya itu bagaimana? Dari atas, penomorannya itu nomor 1 dari gugus CHO, kemudian ini nomor 2, terus nomor 3, terus nomor 4. Nah, berarti untuk D idosa, OH di nomor 4 ini tinggal kita balik ya, ke kiri. Sehingga struktur dari D idosa kurang lebih seperti ini. Nah, jadi OH di karbon nomor 4 kita balik jadi di kiri. Nah, ini struktur dari D idosa pada proyeksi Fisher. Nah, kita harus mengubah menjadi proyeksi Haworth. Mengubah menjadi beta D idofuranosa. Nah, di sini ada kata furanosa. Furanosa itu artinya apa? Furanosa itu artinya siklik cincin 5 dari kata furan. Sementara kalau siklik cincin 6 itu artinya cincin piranosa. Berarti otomatis dari jawaban A sampai E yang paling tepat adalah antara jawaban A atau jawaban C. Karena jawaban E, D, dan B ini semuanya siklik cincin 6. Nah, kemudian untuk membentuk siklik cincin 5, maka anggota cincin 5-nya itu yang mana? Yang pertama karbon dari gugus aldehid, yang kedua karbon ini, ketiga karbon di bawahnya, keempat yang ini, yang kelima adalah atom oksigen yang ada di kiri ini. Nah, atom oksigen ini, gugus OH ini akan menyerang ke gugus aldehid. Sehingga terbentuk cincin 5 seperti ini. Nah, kemudian bagaimana? Karena OH yang menyerang ke aldehid ini berada di kiri, maka harusnya nanti karbon nomor 5, karbon yang ini, gugus yang ini nanti digambarkan di karbon nomor 4 posisinya ke bawah. Jadi seperti ini. Habis itu CH2OH.
Nah, kemudian kalau di proyeksi Fisher OH-nya di kiri, maka kita gambarkan di proyeksi Haworth OH-nya di atas. Berarti karbon nomor 2 OH-nya ini di atas. Nah, untuk penomoran di proyeksi Haworth, nomor 1 ini karbon aldehid, nomor 2 itu di sini, terus ini nomor 3, ini nomor 4. Berarti karena OH-nya di kiri di karbon nomor 2, di proyeksi Haworth OH-nya di atas. Kemudian untuk karbon nomor 3 OH-nya di kanan, maka di proyeksi Haworth OH-nya di bawah. Dan yang terakhir, gugus aldehidnya itu nanti berubah menjadi satu ikatan ke hidrogen, satu ikatan ke OH. Nah, OH-nya di mana? Apakah di atas atau di bawah? Nah, di sini dikasih tahu kalau strukturnya itu berupa struktur beta. Beta itu artinya apa? Posisi OH-nya itu berada di posisi cis dengan posisi gugus yang ke bawah ini, yang diikat oleh karbon nomor 4 ini. Nah, karena gugus yang diikat oleh karbon nomor 4 ini posisinya ke bawah, berarti OH posisi beta dari struktur proyeksi Haworth ini harusnya ke bawah. Baru hidrogennya ke atas. Jadi penentuan alfa beta itu bukan alfa di bawah, beta di atas, tapi alfa itu posisinya trans, sementara kalau beta posisinya cis dengan gugus yang diikat oleh karbon nomor 4. Nah, sehingga struktur yang paling tepat untuk beta deidofuranosa adalah yang A. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 59. Oke, berikutnya soal nomor 60. Perhatikan grafik serapan di bawah ini. Pernyataan yang tidak benar berdasarkan grafik tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau melihat dari kurva absorbansi terhadap panjang gelombang ini, ketiga molekul asam amino ini merupakan asam amino yang memiliki rantai samping berupa gugus aromatik. Gugus aromatik itu gugus yang ikatan rangkapnya bisa terkonjugasi. Akibatnya molekulnya bisa memiliki serapan di panjang gelombang tertentu. Nah, kalau melihat dari strukturnya, ketiga asam amino ini bersifat nonpolar. Jadi rantai sampingnya itu dari ketiga asam amino ini bersifat nonpolar. Kemudian kalau melihat dari pilihan jawaban yang ada, jawaban yang kurang tepat itu harusnya yang A. Karena harusnya rantai samping dari ketiga asam amino ini bersifat nonpolar, bukan bersifat polar. Nah, pernyataan yang lain, ini pernyataannya bersifat benar. Konsentrasi fenilalanin paling sedikit dalam larutan, ini bisa jadi benar karena absorbansinya yang paling rendah, di mana absorbansi itu kan berbanding dengan konsentrasi. Rantai samping dari asam amino memberikan pengaruh terbesar dalam serapan gelombang. Nah, ini juga benar karena yang membuat asam amino ini bisa memiliki nilai absorbansi karena rantai sampingnya berupa senyawa aromatik. Kemudian D, tirosin lebih mudah larut dalam air. Nah, ini jawaban ini benar karena apa? Tirosin memiliki gugus OH di rantai sampingnya yang bisa berikatan hidrogen dengan molekul air, sehingga harusnya kelarutannya paling tinggi dengan dibandingkan asam amino yang lain. Panjang gelombang maksimum untuk triptofan adalah 280 nanometer. Nah, ini bisa dilihat dari kurvanya. Triptofan ini memiliki nilai absorbansi tertinggi pada panjang gelombang 280. Sehingga jawaban yang salah adalah yang A. Rantai samping asam amino bersifat polar. Nah, ini kurang tepat. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 60. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 60 ini, berakhirlah sudah pembahasan soal penyisian Oktan ITB tahun 2022. Silakan bisa ditonton juga untuk video part 1 dan part 2-nya, linknya sudah saya sertakan juga di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika teman-teman suka dengan video ini,
teman-teman bisa klik tombol like-nya, share juga video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa memperoleh manfaat dari pembahasan di video ini. Semoga dengan pembahasan video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam satu chemistry.